Wah, kurang semangat nih kayaknya. Sekali lagi ya. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Kami di sini mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi teman-teman dan jemaat di ibadah dan perayaan Natal SMP Negeri 12 Arut Selatan. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ada yang tahu nggak sih tema dan subtema kita tahun ini itu apa? Biar semuanya pada tahu, kita bacain sama-sama ya. Temanya adalah 1, 2, dan 3. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dan subtemanya adalah 1, 2, 3. Melalui berkat Natal ini, biarlah kasih dan damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan peserta didik SMP Negeri 12 Arut Selatan dan menjadikan berhasil dalam setiap proses pendidikan yang dilewati. Nah, kami akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ibadah. Dan yang ketiga, perayaan. Di dalam perayaan tersebut berisi door prize dan CCA. Ada yang tahu nggak sih siapa ketua panitia Natal kita tahun ini? Siapa ya? Siapa? Biar semuanya pada kenal, kita dengarkan sambutan dari ketua panitia kita. Kepada saudari Rafifah dipersilakan. Salam. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita. Hanya karena kasih dan berkatnya, hingga saat ini kita masih bisa bersekutu bersama dalam ibadah dan perayaan Natal SMP Negeri 12 Arut Selatan tahun 2023 dan 2024. Kita harus menyadari bahwa Natal merupakan momen kelahiran dan kehadiran Yesus Kristus di dunia. Tahun ini, tema perayaan Natal di sekolah kita yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tema ini terinspirasi dari kutipan Injil Lukas pasal 2 ayat 14 yang secara lengkap berbunyi, kemuliaan bagi Allah yang di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi dan diantaranya manusia yang berkenan kepadanya. Dan subtema yang berbunyi, melalui berkat Natal ini biarlah kasih dan damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan peserta didik SMP Negeri 12 Arut Selatan dan menjadikan berhasil dalam setiap proses pendidikan yang dilewati. Semoga lewat tema dan subtema dari perayaan Natal 2023 ini, kita semua yang ada di sini terus mengingat akan pengorbanan Allah yang agung dan mulia dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Dalam sambutan ini, sebagai ketua panitia acara Natal sekolah, kiranya boleh saya melaporkan mengenai kegiatan usaha dana yang kami selenggarakan untuk pelaksanaan acara Natal sekolah 2023 dan 2024. Kegiatan usaha dana ini sudah kami lakukan dalam 1 minggu sejak pembentukan panitia ini. Berikut adalah laporan penerimaan dana panitia Natal bersumber dari panitia dan seluruh anggota sekolah, baik siswa maupun guru-guru dan staf sekolah. Terima kasih untuk Pak Domi sudah menyediakan gereja untuk kita bisa merayakan ibadah dan perayaan Natal SMP Negeri 12 Arut Selatan. Maka dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, dengan penuh kerendahan hati kami ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, yaitu Bapak Kepala Sekolah, Ikatan Orang Wali Murid, seluruh siswa yang telah membantu dengan tulus hati, juga kepada siapapun yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Akhir kata, biarlah apapun yang telah kita tabur dengan sukacita dan kerelaan bersama di ladang Tuhan suatu saat akan menjadi berkat yang melimpah untuk kita tuai bersama-sama. Tuhan Allah memberkati kita semua. Selamat merayakan Natal tahun 2023 dan selamat menyambut tahun baru 2024. Salam. Tepuk tangan dulu dong buat ketua panitia. Nah, mari kita dengarkan persembahan puji-pujian dari kelas 7. Dipersilakan.
sudah pasti janjian tadi pagi dan sampai tadi siang juga sudah saya tanya. Tetapi setengah 4 tadi beliau di WA oleh kepala dinas dan kepala BKD ya dulu ya. Nah, ke pertemuan pada sore hari ini dan saat ini juga katanya kata beliau WA saya barusan masih menunggu Bu Aidanya belum datang. Jadi ada pertemuan mendadak pada sore hari ini. Apakah itu menyangkut dari mau pelantikan kepala sekolah saya juga kurang tahu. Makanya beliau ada pertemuan dengan kepala dinas dan Bu Aida. Baik, yang saya hormati Bapak Gembala Sidang di tempat ini ada yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Gembala, Pak Pandowo, Pak Isno Pandowo dari GBI. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami pada sore hari ini. Yang saya hormati para orang tua wali murid yang boleh berkesempatan hadir pada sore hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir melalui undangan kami yang sudah kami sampaikan beberapa hari yang lalu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada sore hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah gereja GPT Jemaat Gereja Pangkalanbun yang ada di tempat ini. Dan juga kebetulan bahwa Pak Lukas, salah satu anak dari Pak Gembala di tempat ini adalah guru dari SMP Negeri 12, guru agama di SMP Negeri 12, dan puji Tuhan tahun ini tadi beliau mendapatkan P3K dan saat ini masih menunggu SK belum keluar. Jadi puji nama Tuhan, SMP Negeri 12 sudah memiliki guru agama. Dan juga Bapak Ibu sidang masyarakat Natal yang saya hormati, kami memang menyebarkan undangan dari seluruh sekolah, semua sekolah yang ada di Pangkalanbun, SMP 1 sampai SMP 11, dan juga SMA 1 sampai SMA 3 bahkan SMK. Tapi puji nama Tuhan, yang hadir pada saat ini ada SMP 11 dan SMP 7. Saya juga tanya sama anak saya tadi waktu di SMA 1, katanya undangannya nggak sampai. Ya nggak apa-apa. Puji nama Tuhan. Kenapa kami mengundang dari sekolah-sekolah lain? Karena kami SMP Negeri 12 itu cuma berjumlah 22 orang. Jadi cuma sedikit saja. Walaupun sedikit, dengan semangat, dengan sukacita Natal kami boleh merayakan walaupun dalam kesederhanaan. Tetapi kami puji Tuhan memiliki kepala sekolah yang sangat mendukung kegiatan keagamaan. Bahkan dalam hal ini juga sekolah sangat mendukung kami. Bahkan walaupun kami minoritas dan sangat sedikit, tetapi sekolah memberikan sumbangsihnya untuk kegiatan Natal ini. Yang itu yang sangat kami syukuri. Makanya itu bersyukur memiliki kepala sekolah yang toleransinya sangat tinggi. Bahkan kami setiap hari Sabtu kami itu mengadakan ibadah dan yang muslimnya mengadakan sholat berjemaah dan kami juga ibadah. Jadi itu suatu kebanggaan bagi kami berada di SMP Negeri 12. Nah, walaupun murid kami cuma sedikit, murid kami itu hampir 300, cuman yang Kristen cuma 22 orang. Tetapi itu sangat mendukung kegiatan kami. Dan juga terima kasih buat Bu Utapea dari Kumai dan anak-anak dari Kumai. Ya, walaupun cuma bertiga orang, tetapi mereka memiliki suatu semangat. Dan juga Ibu juga boleh bergabung di tempat ini. Terima kasih Ibu, karena beliau ini juga mengajar bahasa Inggris yang ada di tempat kami. Jadi kami sangat bersyukur untuk menambah kebersamaan kami pada sore hari ini. Dan juga kami tidak terlepas mengucapkan terima kasih kepada orang tua wali murid yang mana sudah membantu kegiatan ini. Tanpa bantuan dari orang tua, sumbangsi dari orang tua, maka kegiatan ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih, semoga Tuhan selalu memberkati kehidupan orang tua yang ada di SMP Negeri 12 yang beragama Kristiani.
Dan juga kami dari pihak sekolah memohon maaf juga jika di dalam melaksanakan pembelajaran yang ada di SMP Negeri 12 mungkin banyak hal-hal kekurangan. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami semoga anak-anak tetap bisa menjaga toleransi beragama dan menjaga kebersamaan. Dan juga bagi yang beragama Kristen jangan minder walaupun kita cuma sedikit atau seminteran orang. Dan selalu saya katakan, tunjukkan bahwa kamu adalah lilin-lilin dan kamu adalah garam dan terang di mana kamu berada. Dan terus kita tunjukkan rasa toleransi kita secara umat beragama. Jadi itu yang saya harapkan kepada anak-anak SMP Negeri 12. Yang pertama, mereka jangan minder walaupun sedikit. Yang kedua, mari kita bisa bergandengan tangan dan juga memberikan toleransi yang tinggi ya kepada teman-teman kita. Dan puji Tuhan, semenjak kami melaksanakan ibadah setiap hari Sabtu, terkadang kami juga lambat artinya karena kita kan pujian persembahan, mereka cuma sholat sebentar, palingan 10 menit, kita kadang sampai 20 menit, tapi mereka tidak mengganggu. Walaupun mereka sudah selesai, mereka stop. Mereka tidak mengganggu kami ibadah di bawah. Jadi itu Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa SMP Negeri 12 itu toleransi beragama yang sangat tinggi. Semoga Pak Irwansah ya selaku PRT sekarang bisa dilantik menjadi kepala sekolah, karena beliau itu sungguh enak menjadi seorang pemimpin. Nah jadi itu demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih juga Pak sudah memenuhi undangan kami, walaupun undangan kami mendadak. Kami memang mencari pengembang dari berbagai gereja yang ada anak-anaknya di SMP Negeri 12. Tahun kemarin gembala sidang di sini, tahun ini dari gerejanya Chelsea, nanti tahun depannya mungkin dari gereja GKE atau dari gereja HKBP, jadi seperti itu. Jadi atau dari Katolik, jadi kita sama-sama membaur. Jadi itu. Jadi tidak juga menutup melulu atau walaupun banyak GKE, ya tapi bersama-sama kita mengayomi anak-anak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf, permohonan maaf dari kepala sekolah yang tidak bisa hadir pada sore hari ini. Di akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, shalom. Berikan tepuk tangan dong. Mari kita dengarkan lagi persembahan puji-pujian dari kelas 8. Dipersilakan. Yes, Yosia. Yes, pegang. Udah mulai loh ini.
ini baru pertama saya bisa bergabung dengan anak-anak dari SMP 12. Kebetulan anak saya baru masuk di SMP 12, kebetulan juga SD-nya nggak jauh, di samping saja. Jadi saya sudah melihat perkembangan ini memasuki tahun ketiga ya. Ya, terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili pada kesempatan ini, ya terhormat Bapak Pendeta Istimewa yang berkenan hadir, dan beberapa guru dan rekan-rekan orang tua murid yang bisa berkenan hadir bersama kita membantu dan mendukung bagaimana memotivasi anak-anak kita dalam melaksanakan pelayanan ibadah ini berupa perayaan Natal bersama yang dilaksanakan semua. Tentunya kami orang tua sangat berterima kasih dan bangga. Biar seberapapun kita, kalau kita satu dalam iman, semua itu akan dicukupkan. Kekurangan kita akan dilengkapi karena kita yakin semua itu akan disempurnakan pada waktunya. Jadi yang terhormat semuanya, yang terhormat juga yang saya sayangi anak-anak dari SMP 12 maupun undangan, saya berterima kasih tahun ini bisa ikut di SMP 12 karena pertimbangan dulu kenapa tidak kita dukung juga anak-anak kita. Jadi jangan menganggap bahwa SMP 12 itu SMP terakhir, karena dulu memang SMP PGRI yang digabungkan ke pemerintah menjadi SMP 12. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, tentunya perayaan Natal ini jangan menjadi suatu perayaan seremonial atau perayaan sekedar merayakan, tapi bagaimana anak-anak belajar memotivasi diri bersekutu dan mengenal nama Tuhan itu dalam kebersamaan. Walaupun kita banyak gereja di Kota Lembaran ini sekarang mungkin hampir 20 lebih, jadi jemaatnya bermacam-macam aliran gereja, tentunya masing-masing dengan persepsi dan pemahaman berbeda. Tapi kalau kita dalam satu iman, dalam satu sekolah, tentunya kita akan bersatu. Nah, bersatunya ini tentunya bertumbuh, berbuah dan berkembang untuk menjadi umat yang menjadi panutan buat orang lain. Jaminan diri dari Kristus itu wujudkan dalam dunia pendidikan. Raih prestasi, kejar prestasi, tingkatkan pelajarannya. Jadi tunjukkan kasih Kristus itu kepada sesama kita, walaupun kita berbeda dalam dasar pendidikan dan sebagainya, dari mana gerejanya, tapi kita tetap satu iman. Itu kami harapkan dalam anak-anak didik kita di SMP 12. Terima kasih juga kepada Pak gurunya yang memotivasi anak-anak bisa melatih kembali untuk bersekutu. Tentunya waktu untuk pendidikan agama ini banyak terbatas di tingkat pendidikan. Kami terima kasih sudah disediakan juga di SISTIPUN SMP ini baru. Jadi tenaga pendidikan keagamaan itu sudah disediakan walaupun terbatas. Kita berterima kasih kepada pemerintah daerah dalam hal ini sudah mensupport tenaga guru keagamaan kita yang ada di Kabupaten Barat. Tentunya ke depan kami berharap juga bagi anak-anak jaga pergaulan, karena kita kalau salah pergaulan masa kecil ini akan merusak masa depan kita. Itu yang kami harapkan. Jadi didiklah iman Kristus dari anak kecil, remaja dan sebagainya, hingga kita pada akhir masanya itu hanya tetap dalam Kristus. Boleh kita berteman beda agama, tapi jangan sampai tersesat, tergoda dengan sesuatu yang menggiurkan adik-adik dan anak-anak sekalian yang di SMP 12. Dan kemudian juga kita berterima kasih karena sekolah itu memang dulunya swasta, sekarang negeri. Mudah-mudahan tingkat pendidikannya akan meningkat juga, prestasi juga, asalkan semangat anak-anak tumbuh merata dalam menerima pendidikan. Saya terima kasih juga ini terkait khotbah pendeta yang perlu kita dengar, kita renungkan bahwa Natal adalah kelahiran Kristus di dunia ini, sehingga akan lahir kembali di dalam diri kita, wujudkan kasih Kristus itu sebagai anak terang di dalam segala waktu dan tempat. Mungkin itu saja. Kami terima kasih juga semua dari para panitia, adik-adik kita dan anak kita. Mudah-mudahan dari ini pengalaman belajar, karena mungkin di gereja lain banyak pola pendidikan anak-anak sekolah remaja dilaksanakan. Karena saya dari GKE, jadi di GKE juga ada seksi pelayanan remaja pelajar. Jadi kita mendidik dari anak, remaja sampai pemuda. Aktiflah dalam bergereja, jangan menjauh.
mungkin pola variatifnya guru agama bisa memberi tugas agar mereka bisa mendalami firman Tuhan itu. Kasih tugas mungkin lebih baik. Jadi biar mereka belajar ketertarikan dengan firman itu tidak sekedar membaca, tapi bagaimana menerapkan dalam kehidupan, dalam bergaul dan sebagainya. Itu kami harapkan dari guru agama, dan kita terima kasih juga bagi sekolahnya memberi kesempatan dalam perayaan Natal ini. Mungkin itu tidak banyak yang saya sampaikan, ya terima kasih dan dalam panitia ini bisa menyelenggarakan Natal bersama. Mungkin anak-anak mungkin kaget melihat saya gini kan, orang dikira bukan Kristen di sekolah, sering jemput dan sebagainya. Tapi apapun penampilan kita, kalau hati kita bisa satu iman, tegur sapa hal biasa. Memang saya di Jakarta dikenal, dipanggil teman-teman di daerah Pasar Baru itu saya dipanggil Haji sampai Pak Habib. Saya tidak masalah. Biarlah orang memandang, tapi kita tunjukkan kasih. Itu beda nih kita dengan mereka. Kira dulu Bapak jauh lah. Ya, tapi lihat, bukan dilihat atas atau dilihat keseluruhan. Sikap kita yang perlu kita tunjukkan itu bukan dari penampilan, karena tidak ada larangan bagi kita memiliki atribut seperti jenggot dan sebagainya, karena kita itu hal biasa dalam penampilan kita. Yang penting hatinya tidak akan tersesat sebagaimana yang orang lain lakukan. Nah, istilah-istilah menyesatkan itu tetap saya laksanakan. Penting kita bagaimana kasih itu ada dalam diri kita. Nah, saya sekarang mungkin Pak Pendeta udah tahu saya ini sudah dinas ke-6 dan sekarang saya berterima kasih. Nah, kesejahteraan sosial, bidang dinas sosial ini saya mengalami banyak persoalan di anak-anak. Penyalahgunaan obat, ini sekaligus mengingat juga, jangan sekali-kali mencoba obat bukan kapasitasnya, dosisnya. Pertama ngelem, kemudian obat komik, bodrek, dextro, itu bila digunakan berlebihan mengakibatkan mabuk, dan itu mabuknya mengakibatkan permanen. Jadi jangan sekali-kali, saya sekaligus saja menyampaikan bahwa obat-obatnya itu digunakan salah gunakan menjadi semacam narkoba. Nah, jadi pergaulan-pergaulan itu jauhkan. Komik itu seperti sirup obat batuk, tapi kelebihan dia seperti orang mabuk. Nah, ini obat-obat ini gangguannya ada permanen di saraf otak. Jadi hati-hati ibu-ibu guru, ingatkan aja, kalau dia minum obat flu itu pertanyakan, memang penyakit flu apa, barang apa? Karena kita hampir, sepengetahuan saya hampir 400 ODGJ di Kota Urian Barat. Berapa orang per kecamatan yang mengalami ini? Yang tertinggi di Bumai, dan Bumai ini kebanyakan yaitu kasus ngelem dan obat-obat keras yang lebih dosis. Jadi ini saya ungkapkan saja karena saya sudah di dinas sosial, dulu pengalaman perpustakaan, bagaimana memanfaatkan pendidikan di perpustakaan. Nah, pengalaman kita di dinas perpustakaan juga banyak buku-buku agama. Diberi kesempatan bagi sekolah ingin berkunjung, ini saya promosikan saja. Jadi berkunjung pelajaran agama, buku-buku agama lengkap di perpustakaan. Buletin juga ada terkait masalah kerohanian Kristen. Jadi saya kasih tahu bahwa perpustakaan itu terbuka untuk pelayanan kegiatan apapun yang sifatnya kebersamaan dalam pendidikan. Jadi aulanya perpustakaan itu bisa digunakan sekolah. Mau ada kunjungan pelajaran agama terkait materi di perpustakaan juga bisa dimanfaatkan. Sering-seringlah membaca di sana, karena di sana sumber ilmu yang bisa kita manfaatkan. Berdiskusi, karena itu fasilitas pemerintah diberikan kebebasan bagi kita untuk memanfaatkan. Jadi memang belum pernah saya dengar anak-anak Nasrani yang masuk secara rombongan belajar di sana. Karena di sana semua unsur agama ada bahannya. Jadi diskusi di sana silahkan terkait apa dibacakan. Kalau di ruang sekolah tidak punya sarana pertemuan sharing dan persebutan, bisa saja digunakan. Itu di perpustakaan. Jadi ilmu-ilmu itu banyak di sana. Terkait ilmu agama, memperkuat kita masalah Alkitab dan sebagainya. Teorinya banyak. Jadi dimanfaatkanlah pendidikan itu melalui literasi yang sudah disediakan pemerintah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan agar anak-anak bisa memanfaatkan waktu, dan waktu ini jadi suatu hal berharga untuk mengembangkan diri di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhanlah wujudkan dalam kehidupan per hari, setiap hari.
agar pergaulan kita tidak tersesat. Kawanan domba kita ini diincar oleh kuasa-kuasa lain. Karena saya tahu lahir di Panglampung, hati-hati bergaul di Panglampung. Sesuatu hal bisa menjebak kita juga. Saya bukan menakuti hidup di Panglampung karena saya sudah dari tahun 69 di Panglampung ini. Mungkin lebih tua dari semuanya. Memang sudah tua gitu ya. Jadi udah lama, jadi kehidupan itu bagaimana, berhati-hatilah bergaul. Jangan terlena pergaulan, jangan bujuk rayu dan sebagainya yang bisa menyesatkan. Itu harapan kami orang tua mengingatkan anak-anak, manfaatkan waktu untuk belajar melalui puji-pujian pun tidak hal menjadi masalah bagi kami orang tua. Kalau memang sekolahnya ada kegiatan, latihan dan sebagainya, agar mereka bisa memanfaatkan waktunya semaksimal untuk berkarya dan bersaksi di dalam kehidupan di masyarakat. Begitu saja banyak yang kami ucapkan. Mohon maaf kalau memang ada perkataan kami tidak berkenan. Mudah-mudahan dengan perayaan Natal ini kita makin bertumbuh, berbuah, enggak ada hasilnya buat kerja di ladang Tuhan atau menyaksikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tabur tuai itu yang kita harapkan, agar apa yang kita tabur dan hal kebaikan, tentunya Tuhan akan memberi kebaikan itu kepada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih kepada wakil orang tua yang telah memberi sambutan. Sekarang mari kita dengarkan kembali sambutan dari GPT Emmaus atau yang mewakili. Persilakan. Salam. Puji nama Tuhan. Tentunya pada sore hari ini kita pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia telah mempersatukan kita dalam ibadah pada Natal pada sore ini. Biarlah kasih Tuhan yang selalu memimpin dalam kehidupan kita. Dan yang saya hormati pada kepala sekolah atau yang mewakilinya, yang saya hormati pada Bapak Pendeta Isno beserta Ibu Gembala yang saya hormati. Juga saya hormati pada wali murid yang telah datang pada sore ini serta adik-adik yang saya kasihi. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Saya mewakili dari sidang jemaat atau Bapak Gembala yang kebetulan pada hari ini tidak sempat hadir karena ada kegiatan di luar kota. Kami minta panjang umur, panjang lebar, biarlah melalui Natal ini damai sejahtera pada anak-anak kita, memenuhi dalam kehidupan mereka sehari-hari, tentunya memberikan damai dan sukacita bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kepada seluruh teman-teman. Biarlah melalui Natal ini jadi pada mereka diberikan Tuhan. Puji Tuhan, sekian yang saya sampaikan. Tuhan berkati. Marilah kita dengarkan persembahan puji-pujian dari kelas 9. Dipersilakan.
kembali puji-pujian dari kelas 7 sampai 9 SMP Negeri 12 Arus Selatan dan Sekolah Kumbar. Dipersilahkan. Dipaskan aja. Bawah sebagian, bawah lagi. Bawah. Bawah lagi. Sambutan dari Guru Agama SMP Negeri 12 Arus Selatan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya yakin hari ini ada sukacita dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang kami hormati Pendeta Abraham Isno Pandowo, sarjana hukum, sarjana teologi, dan yang mendampingi. Kemudian Gembala Sidang GBT Emmaus Pangkalan Bun atau yang mewakili, terima kasih atas kehadirannya. Kepala SMP Negeri 12 Arus Selatan atau yang mewakili. Kemudian yang mewakili dari orang tua wali murid, ya Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga Bapak Ibu guru, ya, dari tamu sekolah yang sudah diundang, ya kami berterima kasih atas kehadirannya. Juga seluruh siswa-siswi yang dari sekolah lain yang sudah berkenan hadir.
Dan tidak lupa juga peserta didik SMP Negeri 12 Arut Selatan dan juga seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Puji Tuhan, Bapak Ibu, inilah keadaan kami, ya, peserta didik agama Kristen yang ada di tempat ini dalam kesederhanaan kami. Dan inilah keadaan kami. Kalau masih banyak kelemahan kekurangan, mohon dimaklumi. Tapi inilah sebuah bentuk rasa syukur kami mengadakan ibadah dan perayaan Natal yang juga mungkin dalam waktu ya yang sangat singkat juga kami rapat, kemudian langsung menentukan tanggalnya hari ini tanggal 20 Januari 2024 ya. Itulah atas berkat kasih karunia Tuhan sehingga dapat terselenggara dengan baik ya. Puji Tuhan. Dan juga tentunya dalam persiapan ini banyak sekali ya tantangan, mungkin halangan yang kami hadapi ya. Tapi kami yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kehidupan kita ya. Mungkin akhir-akhir ini Bapak Ibu guru maupun peserta didik mulai aktif sekolah, mungkin juga tamu undangan tempat ini sedang dalam masa-masa sibuk ya, tapi masih berkenan hadir pada sore malam hari ini. Puji Tuhan, kami sangat berterima kasih. Haleluya. Kiranya juga mohon maaf apabila dalam rangkaian acara ini banyak kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan atas nama keluarga besar SMP Negeri 12 Arut Selatan selamat Natal ya, dan tahun baru 2024 dalam berkat Natal memberikan itulah sukacita bagi kita. Di awal tahun 2024 juga ada berkat keberhasilan dalam setiap apa yang kita kerjakan, dalam pelayanan kita, dalam studi kita, apa yang kita rancangkan. Haleluya. Apa yang kita rindukan, yang kita impikan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sekian kata sambutan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Shalom. Baiklah, kita akan masuk di dalam ibadah kita yang akan dipimpin oleh Saudara Hatta. Dipersilakan. Kami mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wah, kurang semangat saya lagi. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di gereja ini dalam rangka perayaan Natal SMPN 12 Arut Selatan. Ada sukacita? Ada. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran untuk masuk dalam ibadah pada sore ini dengan memuji nama Tuhan, memasuki ruang Maha Kudus. Saya undang untuk bangkit berdiri.
Lanjut memuji nama Tuhan, Dialah juru untuk kami. Disilakan untuk duduk kembali. Doa pembaca Alkitab oleh Jenny dipersilakan maju ke depan. Pembaca Alkitab dengan berbagai bahasa dipersilakan untuk maju ke depan. Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan alam semesta alam akan melakukan hal ini. Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya
Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ulangan pasal 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara seorang saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Allahmu dialah yang harus kamu dengarkan. Mazmur pasal 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Yohanes pasal 3 ayat 16 bahasa Indonesia. Karena kamu teh telah sita dengan ulun hongkalun itu sampai ia manenga anak ayu je tunggal uka gagenep ulu je percaya itu iye dia binasa tapi mandinun pambelum je bujur tuntang kata iye. Yohanes 3 ayat 3 pasal 16 dari bahasa Batak. Sabab bagi pengkelengi di doni enda maka iberen kenap anana si tonggal gelah olah bener ise pesitek manbana tapi gelah dan kegeluhan si tubuh si hilang kering. Yohanes 3 ayat 16 dari bahasa Toraja. Belana ten motu uang matua ukamesai tu isina telino naurungani umpak kamesiani tu anak tunggana kumua anak minda umpatongani tayak nalasangda sanganina ukabutui katuan saya lakona. Sekarang tibalah saatnya pada penyalaan lilin. Terang itu memiliki sifat berani menyatakan kebenaran. Yesus Kristus mengatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah bantal, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Terang itu menyadari dirinya dibutuhkan sehingga ia tidak memilih untuk bersembunyi. Penyalaan lilin Natal dinyalakan oleh pertama Ketua Panitia Natal Rafifa Putri, kedua Pendeta Pelayanan Ismail Pandowo, ketiga Guru SMPN 12 Arut Selatan Bu Mani Astuti, keempat Bu Nirma Hutapea, kelima mewakili murid dari Katolik Dede, keenam mewakili murid dari Kristen Yosia, 7 mewakili orang tua Rizkawati, 8 mewakili undangan murid SMPN 7, 9 mewakili murid Kumai Kristiani. Sementara lilin dinyalakan, kita memuji nama Tuhan Maha Kudus. Diundang untuk berdiri dalam pelaku dimatikan. Bangga
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Udah.
Saudara, ini bukan sekedar pujian biasa. Kalau pujian ini disertai dengan iman saudara, pujian ini menjadi berkat dalam hidupmu, dan pujian ini menjadi nyata dalam hidup saudara, anak-anak muda. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya bagi Yesus. Sorak-sorai bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami tahu Engkau bukan hanya sekedar sebutan saja sebagai Allah, tetapi Engkau nyata dalam hidup anak-anak-Mu. Engkau nyata bekerja dalam hidup anak-anak Tuhan sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan selamanya. Kasihnya tetap sama, kuasanya tetap sama, kebaikannya tetap sama, tidak berubah. Dan kami bangga punya Yesus, Tuhan yang hidup, yang kami peringati 2000 tahun yang lampau. Dan kami mau dengar firman Tuhan malam Natal ini. Berkati kami ya Roh Kudus, jamah hati kami, urapi kami semua. Kami pulang dari tempat ini mendapatkan kekuatan baru, karena kami sudah berjumpa Tuhan lewat firman dan ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap dengar firman bersama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adikku yang sudah memimpin pujian. Terima kasih Bang Domi. Bang Domi sudah main musik dan juga adik satu. Terima kasih buat SMP 12 Arut Selatan yang sudah izinkan saya sampaikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat orang tua yang sudah datang. Terima kasih buat adik-adik siswa-siswi yang sudah hadir hari ini. Saya juga bawa istri saya ibadah juga, walaupun kami berdua kurang enak badan, sempat dia diimpus tadi, tapi setelah impus selesai nanti dia bilang aku mau ikut Natal. Okay. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saya kalau lihat anak SMP itu saya ingat dulu tahun 87 saya SMP. Kita tidak berharap kesempurnaan dari anak-anak remaja, karena mereka sedang dalam proses belajar. Tetapi kalau mereka mau, itu berkat Tuhan. Buat orang tua mesti bangga ya, ada anak-anak mau melayani Tuhan. Ada orang mampu tidak mau, ada orang tidak mampu mau. Tuhan pilih yang mau ya. Buat guru-guru, terima kasih sudah bantu anak-anak untuk mereka Natal hari ini. Dan saya berdoa tahun depan boleh lebih lagi diberkati Tuhan pelayanannya. Saya ucapkan selamat malam juga buat Pak Adri, teman saya. Ada Ibu Pendeta juga, puji Tuhan sudah datang. Ada staf saya sana, Ibu Krisna, staf saya direktorat. Ada Ibu Guru, ada Pak Indra, Wakil Gembala Sidang, Pak Doni, ya, generasi penerus Pak Dudu. Natal itu bukan sebuah monumen, tugu peringatan, tetapi sebuah momentum. Ada sesuatu yang terus Tuhan kerjakan lewat Natal itu. Tidak peduli berapa kali kita merayakan Natal, tetapi seberapa banyak berkat Natal itu kita hidupi dalam kehidupan kita.
Saya ulangi lagi. Tidak peduli berapa banyak kali kita merayakan Natal. Saya mungkin hampir 8 kali, ya. Tetapi seberapa banyak, ya, makna Natal itu kita hidupi dalam kehidupan kita, dalam situasi dan keadaan apapun. Itu penting, kan? Karena kuasa Natal itu sanggup mengubahkan hidup seseorang. Apa kekuatan Natal itu? Kasih Tuhan. Apa kekuatan Natal itu? Kerendahan hati. Apa kekuatan Natal itu? Kerelaan saudara untuk dipakai Tuhan. Seperti Maria, jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki, karena aku hamba Tuhan. Coba, dia bukan imam, dia bukan orang Farisi, ahli Taurat, enggak, dia orang biasa. Tetapi rela hatinya untuk dipakai Tuhan. Dia hamba Tuhan. Anak-anak kecil, anak remaja ini, kalau kamu dipakai Tuhan, kamu juga hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan hanya bicara jabatan. Pendeta pembantu, kalau kamu di gereja Betel, pendeta muda, tidak. Tetapi hati yang melayani, itu hamba Tuhan. Jadi Natal itu sanggup mengubah hidup kita. Saya kira habis saya khotbah, karena saya ada khotbah di Polres, ada khotbah di PAUD, saudara bayangkan. Saya diundang khotbah di PAUD, Bayangkari, saudara. Saya stres, saudara, khotbah di anak kecil. Wah, saya pilih 10 kali khotbah di remaja daripada 1 kali khotbah di PAUD. Karena saya harus memilih bahasa saya, bagaimana supaya mereka mengerti. Ternyata yang datang banyak orang tuanya, jadi saya khotbah ke orang tua. Kemudian tiba-tiba di sekolah minggu kami, saya gambar sidang disuruh diminta khotbah di Natal sekolah minggu, saudara. Saya bilang sama istri, nggak ada orang kayak khotbah sekolah minggu di kalau saya. Tetapi Tuhan pernah masuk. Saya khotbah di Guru Pak. Kemudian saya khotbah di mana lagi? Di BCA. Hari ini terakhir ya, khotbah. Tutup tahun ini, karena sudah kan kalau sampai Natal Februari luar biasa. Ini Januari sudah hebat ini. Ya, kalau sampai Februari sampai Maret masih ada Natal, itu luar biasa. Dan ini khotbah terakhir saya untuk Natal, saudara. Karena besok saya khotbah di gereja dengan tema tahun baru ini, ya bagaimana iman, saudara. Nah saya kasih tema judul memasuki tahun 2024 ini, saudara. Menjalani 2024 itu harus dengan iman yang kuat. Kalau menjalani tahun ini tanpa iman yang kuat, saudara, kita tidak akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mujizat itu ada terjadi ketika kita beriman sama Tuhan. Nah, di dalam Natal ini, sudah saya nanti akan bahas subtema ya. Tetapi saya dulu lihat di Yohanes 3, saya lihat di bacaan tadi dengan berbagai bahasa, ya. Sorry, kacamata. Saudara, mohon maaf juga Pak Domi. Saya biasa pakai itu mikrofon itu ya. Saya biasa saya pakai mikrofon ini dan saya tutup ini Pak, karena saya batuk, takut menular teman-teman. Saya mohon maaf, bukan apa-apa. Yohanes 3:16 yuk kita buka. Di slide bisa Yohanes 3:16 yang tadi dibacakan dalam bahasa Batak, bahasa Ngaju, bahasa Toraja, bahasa Indonesia. Ayat 16 kita baca sama-sama, ini ayat hafalan kita dari sekolah minggu. 1-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa saudaraku ayat ini datang? Kenapa Yesus datang ke dunia? Kenapa Bapa di sorga, saudara, merelakan anak tunggalnya, bukan anak satu di antara 3, tetapi disebut anak tunggal satu-satunya. Ini gambaran dari apa yang Tuhan kerjakan pada Abraham. Saya dengan istri ketika kami ke Jakarta, kebetulan waktu itu tayang sudah sempat di bioskop ada His Only Son. Saya bilang sama istri kita nonton.
di Pacific Palace dan nonton. Saya dengan dia melihat itu bila his only son-nya Abraham mempersembahkan Ishak anak tunggalnya, saudara, atas perintah Tuhan. Itu kami menangis, saudara. Ini manusia, saudara, mempersembahkan anak tunggalnya, dia nangis. Kami yang nontonnya nangis. Apalagi Bapak di surga, Bapak Ibu Saudara, ada itu. Natal ini, saudara, bukan hanya bicara perayaan, tetapi ini juga berbicara tentang kematian. Dia datang untuk mati, saudara. Bukan datang untuk pesta pora dia. Yesus datang untuk mati, serahkan nyawanya ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita semua, maka Ia mengaruniakan, saudara. Kata karunia, kata kasih karunia itu, karisma itu pemberian yang tidak layak Bapak Ibu Saudara terima. Dengar baik-baik. Jangan kita jadi orang Kristen sombong. Pemberian Kristus kepada manusia itu kasih karunia Tuhan. Pemberian yang tidak layak kita terima, tetapi kita terima. Kenapa, saudara? Yang menerimanya orang berdosa. Ia mengasihi kita